Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Opini, dan tentunya di hari ini obrolan pas di sini kita lanjut kembali ngobrol bersama dengan Ibu Nelly Dalimo, owner dari toko oleh-oleh ND yang ada di Bengkulu ini. Di hari ini kita sudah mendekati jam-jam makan siang nih. Nah, sembari makan siang pasti butuh yang segar-segar ya. Nah, minuman sirup kalamansi yang sudah siap saji bisa jadi rekomendasi untuk pemirsa Opini nikmati siang hari ini, apalagi di cuaca panas. Wah, ini pasti enak sekali nih, langsung minum dengan ditambahkan es batu juga enak ya, apalagi sudah ada produksi dari ND nih. Nah, bisa dibeli di e-commerce juga sudah ada, ataupun juga di via ojek online pun juga sudah ada nih. Nah, kita ngobrol bersama dengan Ibu Nelly, gimana nih awal mulanya ND yang sebelumnya hanya produksi makanan dan sekarang sudah ada sirup kalamansi. Oke, nah, seperti apa ini, Bu? ND fokusnya awal kan makanan nih, Ya. dari jajanan, terus juga makanan cemilan, dan sekarang juga sudah ada sirup kalamansi. Nah, awalnya begini, Mm, waktu itu ibu kan suka juga dijadikan mm, mm, narsum mm, sama dinas-dinas mm, terkait. mm, Jadi waktu itu ibu jadi narsum, kalau nggak salah bikin baitat waktu oh, itu. oke, baik, Tat. Yang kedua sirup Mm, kalamansi tapi narsum yang mm, lain. mm, mm, Jadi baitat di ND, mm, kemudian mm, yang mm, itu di Padang Serai mm, yang mm, jadi diikutkanlah beberapa karyawan ND waktu pelatihan itu, termasuk ibu sendiri. Jadi pas di ND, Baitat, kemudian hari besoknya kita belajar bikin sirup kalamansi di Padang Serai. oh, oke. Ah, Otomatis kita dapat ilmu mm, mm, mm. dong. Betul, betul. Dapat ilmu Mm, gimana bikin sirup mm, yang sebenarnya itu gimana gitu kan. Ibu rasa ini sangat potensi sekali karena sebelumnya banyak yang nitip sirup kalamansi di ND dan oh, sangat oke. Pada saat itu laris belum ya. produksi sendiri. Belum. Oke. Kemudian setelah dapat ilmunya, ya ibu cobalah bikin, coba bikin. Alhamdulillah memang ini berjalan dengan baik. Eh, Akhirnya terusan. Sekarang udah bikin, pokoknya per minggu itu kita bikin udah ratusan kilo. Oh, Eh, Jeruk kalamansi itu sirup kita kalamansi. pesannya 100 kilo gitu kan. Cuman cara pengerjaannya masih manual. Oke, berarti Tuh, sistem pemerasannya itu memang semuanya masih manual. masih manual. Tapi kata orang sih, manual tuh lebih hasilnya lebih bagus katanya. Oh, Ibu belum coba sama mesin kan. Sama mesin tuh katanya pedar apa tuh dari kulitnya itu oke, terasa mungkin dari katanya. kulitnya ke bawah Katanya ataukah dari mesinnya begitu. terlalu terlalu kuat Atau ngepresnya bijinya bijinya ke benar. bawah. Heeh, Sedang kalau manual heeh. kita teknik Mm-mm. motongnya juga ada. Oh. Jangan terpotong Heeh. bijinya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi diperasnya satu-satu memang, Mm-mm. satu-satu, Mm-mm. sebelah-sebelah gitu. Sebelah-sebelah. Nah, Oke, jadi walaupun memakan waktu cukup lama, iya, tapi jadi yang penting balik lagi rasanya itu, Bu, ya. mutunya Mutunya. memang Mm-mm. kata orang sih, ibu belum Mm-mm. coba sama mesin ya kan. Mm-mm. Oke, Oh, jadi seperti itu nih. Sehingga sekarang di ND sudah ada sirup kalamansi dan juga sudah ada yang langsung minum langsung, Bu, ya. ada, Dalam kemasan dinginnya sudah tersedia nih. Apalagi cocok di siang hari karena juga sirup kalamansi juga bagus untuk daya tahan tubuh, Bu, ya. ya. Mengandung vitamin C yang sangat tinggi sekali. Jadi direkomendasikan untuk pemirsa opini yang mau cari minuman segar di siang hari ya. Dan kita berbicara mengenai bisnis nih, Bu. Ini kan inovasi produk lokal Bengkulu. Nah, untuk daya saing, Ibu kan juga sering ikut nih pameran di berbagai hampir seluruh Indonesia. provinsi di Indonesia ini. Nah, melihat dari produk-produk lokal, katakanlah di provinsi yang sudah maju, Bandung, Jawa Barat gitu. Nah, bagaimana dari ND ini menghadapi daya saing sesama dengan produk lokal dari daerah-daerah lain, Bu? Nah, itu memang agak berat sih ya, agak berat. Itu memang apalagi Bandung. Bandung itu paling nomor satu inovasinya Oh, untuk oke. makanan kan. Jadi kita jangan putus asa lah. Kita pelajari terus apa yang kita buat, inovasi terus. Oke. Sepertinya contohnya tadi keripik rafflesia itu kan, tadinya rasanya begini, hanya begini,
gimana kalau kita inovasi, misalnya Oke. pakai daun jeruk sedikit, Heeh, apa heeh. gimana lapisannya, Oh, bagaimana, iya. Betul, ya. betul, betul. Jadi kita jangan putus asa lah. Mhm, Nah, orang bisa, kenapa kita tidak? mhm. Walaupun dengan cara kita sendiri, ya Benar, kan? benar. Gue rasa begitu aja. Oke. Mm, Jadi ada hikmah juga Bu ya, ada keuntungan juga kalau kita sering ikut-ikut pameran gitu Bu ya, bisa ya, ngelihat oh apa sih yang dilakukan sama produk daerah lain, inovasi mm, apa yang mereka lakukan, ya, itu bisa kita tiru, kita amati, ya, dan kita inovasikan ya. lagi. Jangan berputus asa. Betul, betul. Produk orang Mm, kok mm, begitu, kita gimana ini heeh, ya? Kita juga belajar, heeh, pelajari. Nah, heeh. gue begitu Oke. cara mempertahankan. Oh, tetap pelajari sampai sekarang pun juga tetap. Masih, Oh, ya. Itu inovasi keripik rafflesia baru baru mm. setahun ini. Oh, iya. Nah, baru setahun ini. Nah, bagaimana dengan perjalanan ND kalau di Indonesia Raya ini dari Sabang sampai Merauke sudah sering ikut pamer, Bu. Nah, kalau untuk ke luar negeri, Luar negeri Ibu udah 2 kali. Pertama dulu ke Cina dengan Pemda ya. Kedua ke Iran. oh ke Iran. Ya, Oke. Nah, produk apa yang Ibu bawa, Bu? kalau ke sana sih kita susah ininya. Expirednya itu. Paling yang ini kopi. Oh, kopi. Ya, waktu itu kami ke rumah kedubes di Iran, dan kopi yang mereka ini. Tinggalin aja kopinya gitu kan. Nah, kalau yang gue itu susah juga. Oke, ternyata peminat kopi kita Bengkulu ini juga sampai ke Cina sana, sampai ke Ya, Iran iya, juga cukup tinggi Bu ya betul. peminatnya. Nah, berarti di ND sendiri juga sudah memproduksi kopi sendiri juga. Memproduksi belum, cuman kerjasama, ada saudara di Kepayang, kita kerjasama sama dia. Kita Oke. packaging sendiri. Tetap kontrolnya dari ND Ya, langsung. betul. Belum Oke. produksi sendiri. Nah, gimana untuk daya saingnya lagi? Tadi kan untuk persaingan dengan produk-produk yang ada dari provinsi lain, produk UMKM dari provinsi lain. Nah, gimana kalau untuk di Bengkulu sendiri? Sekarang kan dengan zaman semakin berkembang, terus juga banyak nih tumbuh UMKM baru, apalagi dari bisnis oleh-oleh ini. Nah, apalagi nih yang dilakukan dari ND sendiri untuk daya saing sesama UMKM yang ada di Bengkulu ini sendiri, Bu? Produknya bisa dibilang semuanya sama. Propunai ada, Baitat ada, sirup kalamansi juga ada. Ya. Ya itu tadi, kembali ke yang tadi, Ibu selalu bersaing sehat. Itu menjaga mutu selalu, itu selalu. Makanya Ibu kalau ngontrol bagian produksi, mutu tidak boleh berubah. Kalau perlu ditingkatkan. Walaupun banyak UKM yang lain di Bengkulu, ya kita aman-aman aja. Kalau memang dia yang lebih laris, ya itu rezekinya dia. Oke. Kita sabar aja. Yang penting kita pertahankan mutu kita, itu aja. Mutu Oke. kita harus Kunci dipertahankan. utamanya itu. Iya, betul. Nah, nanti ya itulah, lama-lama orang balik ke kita gitu aja. Benar. Mau gimana pun persaingan, baik-baik lagi harus mutu kita dari awal bahan itu jadi atau produk itu jadi sampai sekarang harus dipertahankan. Dipertahankan dan ditingkatkan kalau perlu. Nah, kalau dari inovasi sendiri, Bu, dari Ibu Nelly sendiri ini ada menerapkan batasan inovasi nggak, Bu? Mungkin seperti misalnya, oh perut punai, inovasi dengan berbagai macam rasa, ada yang, oh ini jangan dicoba nih, atau ada batasan-batasannya sendiri nggak, Bu, terhadap inovasi produk? Jangan dicoba maksudnya? Misalnya seperti sekarang kan banyak nih anak-anak muda yang gemar seperti rasa matcha misalnya, terus juga atau rasa kopi, atau juga rasa perut punai coklat misalnya. Nah, kalau dari Ibu sendiri ada menerapkan batasan inovasi nggak? Sebenarnya ada, tapi pengen juga arahnya ke sana. Seperti topping-topping sekarang kan banyak tuh. Betul. Topping jagung bakar, barbecue. Pengen juga perut punai itu dibikin kayak gitu tuh. Tapi rasanya gimana ya? Terlalu, Ibu sendiri kurang suka yang kekinian itu. Mungkin apa pengaruh udah tua, dan untuk anak-anak juga kurang bagus. Oke, jadi sebelum Ibu melakukan inovasi itu, Ibu juga memikirkan terlebih dahulu Ya, gitu ya. Oh, ini cocok nggak sih? Ini layak nggak sih? Jadi ada satu ibu pejabat waktu itu belanja. Dia beliin untuk anaknya yang masih kecil-kecil. Ini Bu, yang ini gitu kan. Nggak mau dia. Saya ajarin anak saya makan tradisional. Kayak perut punai yang original. Nggak pakai apa-apa.
Itulah saya ngajarin anak, cara anak jajan, Bu. Nggak suka saya bawa ke Indomaret, kemana gitu kan. Nah, jadi masih mempertahankan masak masak makanan yang ori lah, ibu itu. Ibu pejabat padahal. Oke, jadi bisa jadi inspirasi juga. Oh, Iya, ternyata betul. untuk apa kita melakukan inovasi yang rasa berbagai macam, tapi ternyata pembelinya pun juga tidak ada gitu. Iya, betul. Heeh. Mungkin ada, tapi kan ada orang-orang tertentu Yang yang memang tidak benar-benar mau. selektif gitu Bu Iya, ya, apalagi untuk memberikan ke anak-anak gitu. betul. Oke, luar biasa sekali deh. Obrolannya akan kita lanjut kembali. Untuk Bu Nelly, kita tahan dulu obrolannya di siang hari ini. Pemirsa Opini, jangan kemana-mana. Opini akan segera kembali lagi setelah yang akan lewat berikut ini.